Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan, sholat dulu yuk. Oke, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, lupa, dompetku ketinggalan. Habis ini makan gimana ya? Wah, parah dia. Orang sholat diajak bicara. Yah, sok khusyuk, gak mau jawab. Rasain nih. Aduh. Geli tahu. Sholat itu gak boleh bicara. Habis ini minjem duit ya. Dompet ketinggalan. Males. Udah. Dasar pelit. Allahu Akbar. Aduh, adek. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, sholat itu menghadap Allah. Jangan sekali-kali lalai dengan membuat candaan atau mainan. Dia yang mulai duluan. Tapi kamu juga ikutan. Sudah, tidak usah menyalahkan. Ingat, orang yang lalai dalam sholat, entah itu menyepelekan atau membuat candaan, bisa diancam di neraka wae loh. Awas. Tidak. Hahaha, nggak jadi. Tolong, itu bahaya. Jangan main-main dengan benda itu. Iya, kalau jatuh beneran gimana? Bukankah kalian waktu itu juga suka bercanda ya? Dan main-main dalam sholat? Hah? Iya, aku salah. Aku juga menyesal. Simpan penyesalan kalian. Tarik talinya. Siap. Jatuhkan. Ingat, jangan mengulanginya lagi. Iya. Ya Allah, aku tidak akan mengulanginya. Aku juga, maafkan aku ya Allah. Sebelumnya kami berbicara saat sholat. Seseorang di antara kami berbicara dengan teman di sampingnya saat sholat. Sehingga ayat ini turun, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kami kemudian diperintahkan diam dan dilarang bicara. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan, sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting saya sholat lah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, apalagi yang tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, tapi dia tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Ketika hamba berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah jawab. Cuba bayangkan jemaah sekalian, setiap satu ayat dari suratul Fatihah kita baca, Allah jawab kita. Makanya layaknya adab yang sempurna, jangan sambungkan suratul Fatihah. Allah jawab, kita hayati jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Malik yaumiddin. Qala Allah athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Allah jawab setiap ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, ini antaraku dan hambaku. Na'budu itu Allah, nasta'in kami memohon pertolongan kepada Allah.
Berarti ada dua bagian. Ini antaraku dan hambaku, kata Allah. Ini ada bagian untukku, ada bagian untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang hambaku minta aku berikan. Coba gimana jawaban Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antaraku dan hambaku. Apapun hambaku meminta aku berikan. Habis itu apa yang diminta oleh hamba? Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tetap Allah masih jawab, ini untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah jawab, ini untuk hambaku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk hambaku. Artinya Allah kabulkan doanya, karena ini doa. Makanya kita tutupi amin. Apa arti amin? Allahumma stajib, ya Allah mohon diterima. Itu makna amin. Mohon ya Allah, terima permohonan kami. Allah menjawab, ini untuk hambaku. Artinya Allah jawab dan kabulkan doa kita. Kita bayangkan bagaimana suasana pintu surga yang akan menanti kita kelak. Yang akan menanti kita kelak. Saya dan Anda, saya yakin kita akan menjadi ahli surga bersama. Kita akan menunggu di depan pintu surga. Di depan kita ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengetuk pintu surga. Lalu malaikat bertanya, siapa ini? Nabi Muhammad menjawab, ana Muhammad. Kemudian malaikat menjawab, ya, aku memang diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum namamu disebutkan. Kemudian pintu surga dibuka seluas-luasnya. Cahaya-cahaya surga terpancar ke hadapan kita. Aroma-aroma surga terpancar ke hadapan kita. Sesuatu yang di dunia tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar mengenai surga, itu benar-benar tampak di depan kita. Lalu para malaikat berbaris seraya berkata kepada kita, Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbad dar. Fani'ma uqbad dar. Fani'ma uqbad dar. Ya Rabb, ya Rabb. Kemudian ketika kita telah memasuki surganya, apakah lantas kenikmatan yang paling indah adalah kenikmatan hadirnya para bidadari, atau sungai yang sangat manis, atau tumbuhan-tumbuhan yang menjulang tinggi, buah-buahan yang tidak berhenti tumbuhnya? No. Kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Rabb, melihat Allah Zat Azza wa Jal, yang kita setiap hari berdoa mengadahkan tangan kita, ya Rabb, kita mampu melihat dan bertemu dengannya. Ya Allah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya Rabb, apakah kita kelak akan berdesak-desakan melihat Allah? Tidak. Kita akan melihat Allah sebagaimana kita setiap hari melihat bulan pada malam hari. Ya Rabb, ya Rabb. Kebayang, mungkin ada sekedar melihat Allah, palingnya lebih indah melihat surganya. No. Allah yang menciptakan keindahan. Allah yang menciptakan kesempurnaan. Lantas bagaimana dengan Allah itu sendiri? Allah yang menciptakan keindahan. Lalu bagaimana dengan Allah itu sendiri? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat Allah, dan kita akan melihat semua itu. Pasti. Amin. Amin. Amin ya Rabb. Yaitu al-amnu, aman, tenang. Jadi orang beriman itu, teman-teman, ketika imannya benar, imannya meningkat, maka yang pertama Allah berikan pada dirinya ketenangan. Ya, ketenangan. Ada perasaan tenang, nyaman, enak, damai gitu keadaan hati itu dalam segala suasana. Ya, jadi yang terlihat tuh, yang dirasakan suasananya aja tidak sama, tapi cara menyikapinya karena diberikan tuntunan, jadi rasanya serupa. Sama-sama ujian, sama-sama peningkatan kualitas.
dan disikapi dengan cara yang bijak sehingga berhasil di situ. Ya, ketika suka dia bersyukur, ketika duka dia bersabar, dan itu yang punya alhamdulillah cuma di Islam. Diminta menguatkan iman. Dengan menguatkan iman itu kita akan tenang. Ya, cara menguatkannya pertama aspek ritual, tunaikan sholat. Sholat itu fungsinya mengingat Allah sebagai zikir kepada Allah. Fungsi zikir itu menenangkan hati. Jadi semua terkorelasi. Nanti setelah hati tenang, ada kenyamanan dalam hati, al-insyirah itu, maka ketenangan itu akan membimbing kita beraktivitas, berikhtiar. Dan ketenangan itu yang menghadirkan petunjuk Allah datang. Ya, oke, sering saya katakan jiwa yang tenang melahirkan ibadah yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Tipsnya ini, sehingga tenang berkehidupan, tenang pulang, dan kembali kepada tempat yang menenangkan.